Halo semuanya, sawadee krab, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita bahas mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan topik di video kali ini, aku akan bahas mengenai 3 alat telekomunikasi miliknya almarhumah Amel yang kabarnya ini sudah ditemukan tim penyidik. Kita akan cari tahu ini beritanya dari apa, kemudian juga ada banyak media massa yang meng-quote juga tentang pernyataanku di beberapa minggu lalu ya, mengenai ada sumber istimewa yang memberikan informasinya ke aku bahwa diketahui ada titik koordinat lokasi handphone Amel yang mereknya Samsung M12 itu hidup aktif di titik tertentu. Nanti akan aku klarifikasikan seperti apa lebih lanjutnya. Tapi sebelumnya kita coba cari tahu dulu apakah benar berita yang menyatakan bahwa 3 handphone Amel itu sudah ketemu. Ini aku coba ambil dari beberapa berita, salah satunya dari surya.co.id. Jadi keterangan dari salah satu tim kuasa hukumnya Pak Yosef pada saat dilakukan pemeriksaan terakhir kemarin itu di Polda Jawa Barat ya. Dalam BAP bukan hanya dipertanyakan terkait kepemilikan handphone ya, ada juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan dari anaknya Pak Yosef, yaitu Amalia, dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa, langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring. Nah, kalau untuk topik nasi goreng, itu sudah dibahas di video sebelumnya. Tapi kini aku mau bahas mengenai yang handphone aja ya. Jadi sebelumnya Dede Nasution, kuasa hukumnya Yosef mengatakan dalam pemeriksaan yang berlangsung di Polda Jabar itu kliennya ditanyakan ada kuotannya. Jadi kalau dalam dunia jurnalis, kuotan itu artinya 100% adalah pernyataan yang sama seperti apa yang dikatakan dari narasumbernya. Pemeriksaan masih berlangsung. Tadi Pak Yosef dalam BAP ditanya terkait 10 handphone, di mana 3 di antara handphone tersebut merupakan milik korban. Oke, jadi ini boleh dibilang adalah klarifikasi Dede Nasution, tim kuasa hukum dari Pak Yosef, salah satu anggota tim kuasa hukumnya, menyatakan memang benar Pak Yosef itu ditunjukkan ada 10 handphone dan nggak tahu apakah Pak Yosef bisa merecognize, bisa mengetahui manakah 3 di antara handphone tersebut merupakan milik korban. Tapi kalau dari pernyataan ini sepertinya memang sudah dikonfirmasi bahwa memang benar 3 handphone tersebut adalah milik Amel dari 10 yang diberikan oleh tim kepolisian. Handphonenya apa aja, Anjas? Jadi kalau aku lihat dari sejumlah media massa yang menyatakan handphone alat komunikasi hilang tersebut ada 3. Jejak digital aku temukan ini adalah pernyataan dari anaknya korban ya, Yoris, dan juga kakak dari korban juga, yang menyatakan bahwa ada 3 alat telekomunikasi yang hilang. Pertama adalah iPhone 11, kemudian HP Samsung M12, kemudian juga iPad. Nah, tapi kalau kita relate kembali dengan berita yang aku dapatkan dari sumber yang istimewa, yang dia ini mengaku sudah mengecek ada beberapa ya seperti bukti yang dia dapatkan dari handphone Samsung miliknya almarhumah Amel. Itu kan menurut dia pengakuannya bahwa HP-nya itu aktif, terdeteksi itu di tanggal 18 Agustus 2021, itu artinya kan beberapa jam setelah terjadinya pembunuhan, tepatnya itu jam 7:38, dan dia sudah mengetahui titik koordinasinya, titik koordinatnya di mana itu. Kemudian dia memberikan gambarannya adalah seperti ini, dan dia mengatakan bahwa di jam 7:38 tersebut, handphone ini posisinya berpindah gitu BTS-nya. Kenapa dia bisa mengecek BTS ini? Karena berdasarkan obrolanku dengan dia pada saat aku melihat dia mengolah data semuanya, pada intinya handphone itu bisa dilacak menggunakan BTS, baik itu handphonenya dalam keadaan aktif ataupun tidak aktif, tapi dengan kendala yang dia miliki karena dia bukanlah polisi, bukanlah petugas, jadi dia tidak punya akses, yaitu adalah izin ya untuk mendapatkan berbagai fasilitas untuk mengakses tersebut. Jadi dia ini hanya bisa mengakses, aku tangkapnya, pada saat handphone tersebut itu lagi diaktifkan. Ini kayak keajaiban lah ibaratnya, karena pengakuan dia menjelaskan ke aku tanya ke dia, gimana kamu caranya mendapatkan titik koordinat tersebut, yang koordinatnya ini adalah di jam 7:38, di mana Pak Yosef kan jam 7:15 tiba di lokasi kejadian. Ya kalian sudah tahu lah kronologisnya seperti apa, dan ini ada kesannya adalah ada 2 kemungkinan. Apakah handphone ini dibawa oleh Pak Yosef, ataukah Pak Yosef hanya melewati memang di mana lokasi handphone itu berada, yang which is ini adalah perbatasan antara lokasi TKP menuju ke BTS
BTS di Polsek Jalan Cagak. Jadi ada beberapa kemungkinan yang seperti aku sebutkan tadi. Kembali lagi mengenai bagaimana kamu mendapatkan data ini, jadi itu adalah kayak kebetulan aja karena mungkin HP ini kan tidak diaktifkan menurut dia. HP-nya tidak diaktifkan, ada pesan-pesan yang dari operator Telkom, telepon ya, itu sudah mengirimkan pesan di situ, tapi pada saat diaktifkan otomatis HP-nya hidup gitu. Nah, dia hanya bisa mengakses data tersebut pada saat handphone itu mendapatkan pesan dari SMS dari orang luar. Tapi kalau HP tersebut kondisinya mati atau tidak ada aktivitas, dia tidak bisa mengeceknya. Yang bisa mengecek adalah tim penyidik dengan berbagai macam surat izin untuk keperluan secara teknis yang intinya adalah sangat complicated. Itu adalah bagian mereka yang paham di bidang BTS seperti ini. Tapi yang bisa kita aku jelaskan di sini adalah bagaimana kita memahami data tersebut. Itu adalah hal mengenai titik lokasi BTS-nya. Nah, juga sama dari informan, istilahnya informan bukan, mungkin sumber istimewa ya. Kalau informan kan ibaratnya aku membayar dia, padahal kan tidak sama sekali ya, karena dia ini adalah hobi aja di bidang IT begitu. Nah, kemudian juga ada data lainnya yang dia katakan bahwa kalau untuk handphone yang iPhone 11, dia mengatakan bahwa iPhone 11 itu sampai seminggu lalu, itu artinya seminggu yang lalu ya, ini kan aku ngobrol kalau nggak salah udah 2 minggu yang lalu ya, jadi notabene ya masih 2 minggu lalu lah kurang lebih, itu dinyatakan sama dia handphone iPhone 11-nya itu ya, itu masih aktif. Dan ada nama yang memang tertulis di situ dari providernya, itu milik siapa ada. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi aku, jika benar, kok sekarang handphonenya sudah ada di tim penyidik ini, tim kepolisian, apakah mungkin ada dugaan yang sudah aku sebutkan di video mengenai ini sebelumnya bahwa bisa aja iPhone 11 itu memang tidak hilang, memang sudah diberikan dengan seseorang, dan itu jauh sebelum terjadinya kasus pembunuhan. Mungkin saja ada salah satu saksi yang salah nyebut, karena kan sampai sekarang aku belum menemukan jejak digital dari tim penyidik yang menyatakan bahwa ada 3 handphone Amel yang hilang. Karena penyidik sampai saat ini aku lihat data di berbagai media, hanya menyatakan bahwa alat telekomunikasi yang hilang. Tapi kalau untuk menyebutkan 3, aku belum pernah melihat. Tapi kalau kalian pernah melihat itu, boleh tuliskan di link kolom komentar ini. Nah, kemudian juga ada ketakutan ini, ketakutan dari data-data. Karena kan kita berharap ya, pada saat handphone sekarang sudah ditemukan 3-tiganya, terlepas cerita di balik ini semua, apakah ini benar ataukah itu salah, tapi at the end of the day, kita harus apresiasi tim penyidik sudah berhasil menemukan 3 handphone tersebut. Nah, kemudian langkah berikutnya begini, apakah mungkin Anjas, dari ketiga handphone tersebut bisa diketahui mengarah kepada pelaku atau yang membantu atau dalangnya, bisa nggak ke sana? Sangat bisa sekali. Apakah data dari Hamel tersebut pada saat tim penyidik memang sudah menemukan? Kalau kita ketahui kan Pak Yosep baru ditanyakan, diberikan 10 handphone tersebut, itu kan di pemeriksaan terakhir kemarin di hari Kamis ya kalau nggak salah. Kemungkinan untuk kehilangan data-data penting yang bisa menjadi penunjuk siapakah yang melakukan aktivitas komunikasi terakhir, atau mungkin ada foto-foto atau ada video di sana, dan kalaupun ada video pasti kemungkinan besar sudah dihapus oleh pelaku, tapi juga masih bisa dikembalikan asalkan memang ya tidak terlalu parah. Tapi untuk hal teknis seperti itu, aku yakinlah tim penyidik akan jauh lebih expert bagaimana mengembalikan data yang telah dihapuskan di situ. Nah, kemudian kalau aku lihat dari beberapa nomor ya, kan ada beberapa nomor yang memang sudah terdaftar di situ. Jadi menurut keterangan dari sumber istimewa ini bahwa Amel ini kita fokus di HP Samsung M12 ya, karena itu adalah yang aktif dipakai oleh Amel. Ada dugaan bahwa beberapa aktivitas Amel itu terhenti, tidak ada panggilan di tanggal 15 Agustus, di tanggal 16, ada beberapa hari sebelumnya itu sudah tidak ada lagi aktivitas handphone tersebut. Itu bukan menunjukkan bahwa handphone tersebut tidak aktif, tapi ada kecenderungan bahwa Amel ini punya beberapa provider, punya nomornya beberapa ganti-ganti. Karena si informan ini mengaku bahwa dia bukanlah penyidik dan punya banyak keterbatasan. Kalau dia punya banyak nomor, artinya kan harus mengakses banyak lagi, dan tidak mungkin untuk mengakses itu kalau tanpa mendapatkan surat izin gitu dari pihak berwenang. Jadi aku harap bahwa tim penyidik sudah mendapatkan data-data tersebut, karena informan ini mengatakan bahwa di tanggal 15 dan 16 atau 14 itu HP Samsungnya Amel itu sudah tidak aktif ya secara data. Tapi tidak aktif secara data itu bukan menunjukkan HP-nya mati, tapi karena dia berganti-ganti provider. Dan kita
tunggu aja nanti kelanjutannya seperti apa. Dan kembali kalau masalah mengenai titik lokasi ini juga masih dugaan ya, karena pada saat jam 7.38 itu kan lokasi BTS-nya itu kan hidupnya tidak sengaja karena ada SMS pending dari operator, dan langsung pada saat dihidupkan bisalah terlacak. Kemudian juga aneh nih, apakah si pelaku, kemungkinan besar yang megang ini adalah pelaku ya, kalau aku melihat, walaupun ada kemungkinan lainnya, bisa aja si pelaku meninggalkan di situ untuk framing seseorang, walaupun kemungkinannya sangat kecil, tapi kalau menurut aku kemungkinan besar dia adalah salah satu bagian yang terlibat, yang menghidupkan itu. Mungkin dia penasaran gitu, ingin tahu aja, karena mungkin ini adalah bagian kecerobohan ya. Makanya aku bilangnya di awal-awal, aku sempat menduga bahwa si pelaku ini adalah orang yang profesional gitu, tapi ternyata setelah aku melihat ke sini, ada banyak keteledoran yang mereka lakukan gitu, dan salah satunya adalah masalah handphone ya. Mereka sudah mematikan handphone ini sebenarnya aku melihat, tapi entah kenapa di jam 7.38 itu mungkin salah satu pelakunya iseng gitu ngidupin, SMS yang pending masuk semuanya, dan dari situlah ada celah-celah sedikit orang-orang yang mungkin jago, yang hobi seperti sumber yang aku bahas ini bisa mengecek semuanya. Karena aku percaya sih ya, namanya kebenaran itu kan seperti angin ya, ditutupi lubang manapun pasti akan ada yang keluar. Dan aku yakin seperti aku bilang di video sebelumnya mengenai topik handphone ini, yang data aku sampaikan kemungkinan besar adalah bukan data yang baru ya untuk tim penyidik, tapi kita media baru mengetahuinya. Sama juga seperti 3 saksi yang berada di YouTube channel Mbak Suci yang pernah ngomong juga, itu kan juga bukanlah saksi baru, sudah termasuk dari 55 saksi yang telah diperiksa, tapi di media baru diketahui. Dan makanya aku juga sangat yakin ini sudah tinggal hitungan, tidak dalam waktu lama. Aku harap ya, sangat berharap, dan prediksiku bahwa di tahun 2021 ini tim penyidik sudah akan mengeluarkan nama-nama tersangkanya. Aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai video handphone ini. Jadi ada yang diklarifikasi ya, yang memang aku sempat salah ngomong, itu adalah iPhone 12, tapi sudah aku klarifikasi di berikutnya, itu adalah iPhone 11, oke? Thank you very much for watching this video, sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa tinggalkan komentar positif kalian, dan terus kawal kasus ini hingga nanti ketahuan siapakah tersangkanya. Ingat ya, netral itu bukan berarti kita tidak berpihak pada siapa-siapa. Netral itu kita berpihak pada fakta dan pada kebenaran, bukan pada individu-individu tertentu. Dan sekali lagi, ini bukanlah kompetisi, bukanlah untuk mencari siapa juaranya, tapi kita sedang berjuang untuk mengawal bersama-sama siapakah pelaku sebenarnya. Ini adalah bencana manusia, bukan bencana alam, yang artinya ada 2 korban yang sedang menunggu keadilan. Aku harap teman-teman hilangkan egonya ya. Kalau nanti seandainya sudah tercetuskan siapakah tersangkanya, please jangan ada kata-kata, tuh kan bener kata gue, tuh kan. No, ini bukan tentang memenangkan ego, tapi ini adalah tentang kita bersama-sama untuk mengawal keadilan. Ada 2 korban yang pastinya juga sedang menanti keadilan tersebut. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.